Lu Ming, bajingan kecil yang meninggalkan sang putri dalam kesulitan. Ji Peng berkata dengan dingin. Lu Ming, ada apa dengannya? Putri tertua bingung. Novelbin. Putri sulung, Lu Ming melumpuhkan kultivasi dua orang suci absolut keluarga Ji kita di kesempurnaan agung tanpa alasan kemarin. Dia bahkan mematahkan anggota tubuh Ji Peng. Dia harus membayar atas tindakannya. Kakak laki-laki Ji Peng berkata dengan dingin. Kakak laki-laki Ji Peng dipanggil Ji Tian. Sebenarnya ada hal seperti itu. Putri tertua mengangkat alisnya dan memerintahkan para pelayannya, panggil Lu Ming. Lu Ming sedang berkultivasi ketika dia mendengar keributan di luar. Dia bangkit dan keluar. Tuan muda Lu, putri tertua telah mengundang Anda. Seorang penjaga setengah baya berkata. Dia datang begitu cepat. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Pikiran pertama yang muncul di benaknya adalah bahwa keluarga Ji telah datang mencarinya. Baiklah, Lu Ming mengangguk. Dia dan penjaga setengah baya itu pergi ke aula utama putri tertua. Seperti yang diharapkan, itu keluarga Ji. Lu Ming melihat Ji Peng saat dia tiba di aula utama. Peng dan yang lainnya juga menatap Lu Ming dengan mata dingin. Lu Ming, apakah kamu melumpuhkan kultivasi beberapa ahli keluarga Ji kemarin? Putri tertua duduk di kepala meja dan bertanya dengan ekspresi dingin dan sombong. Tidak buruk, jawab Lu Ming. Beraninya kamu bahkan tersentuh oleh keluarga Jiku. Bunuh dirimu dan aku akan membiarkan mayatmu utuh. Paman Ji Peng memukul meja dan berkata dengan dingin. Sungguh lelucon, mereka ingin membunuhku. Tidak bisakah aku melawan? Lu Ming mencibir. Apakah kamu mengerti dengan siapa kamu berbicara? Sikap ini. Mata Paman Ji Peng seperti kilat saat dia menyapu pandangannya ke arah Lu Ming. Tekanan kuat terpancar darinya. Ekspresi Lu Ming berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur beberapa langkah. Paman Ji Peng jelas merupakan ahli yang menakutkan. Sepertinya keluarga Ji bahkan tidak peduli dengan putri tertua. Lu Ming berkata dengan dingin. Ekspresi Paman Ji Peng sedikit berubah, dan dia menarik kembali auranya. Bagaimanapun, ini adalah kediaman putri tertua dan Lu Ming adalah bawahan putri tertua. Tanpa persetujuan putri tertua, dia akan melewati batas jika menyerangnya secara langsung. Putri sulung, orang ini melumpuhkan kultivasi ahli keluarga Ji kita dan melukai Ji Peng. Dia harus dihukum. Kalau tidak, bagaimana keluarga Ji kita bisa memerintah angkatan darat dan meyakinkan massa? Ji Tian berkata dengan dingin. Lu Ming, apa yang terjadi? Putri sulung bertanya. Kekuatan tempur Lu Ming tidak buruk. Dia akan berguna baginya dalam waktu dekat. Dia tidak ingin Lu Ming lumpuh begitu saja. Putri sulung, kemarin, Ji Peng membawa beberapa orang dari keluarga Ji dan menerobos masuk ke halamanku. Mereka mengancam akan melumpuhkanku dan menyerangku. Aku hanya melindungi diriku sendiri. Jika aku tidak menyerang, aku pasti sudah mati sekarang. Lu Ming menceritakan apa yang terjadi kemarin. Begitu. Putri sulung mengangguk. Ji Peng, kau sudah keterlaluan dalam masalah ini. Lu Ming adalah tetua tamuku. Namun, tindakan Lu Ming terlalu berat. Bagaimana dengan ini? Aku akan mengambil beberapa harta untuk memberi kompensasi kepada keluarga Ji. Juga, Lu Ming, kau akan meminta maaf kepada keluarga Ji di depan umum. Bagaimana menurutmu? Minta maaflah pada keluarga Ji. Lu Ming mengerutkan kening. Apa salahnya dalam masalah ini? Bagaimana dia bisa meminta maaf? Tidak, kita setidaknya harus melumpuhkan keempat anggota tubuhnya dan membuatnya meminta maaf di depan umum. Ji Peng berseru. Benar sekali, orang ini harus dihukum. Ji Tian mengikuti. Menurutku, kedua belah pihak harus mundur selangkah. Lu Ming akan meminta maaf di depan umum dan memberikan sejumlah kompensasi. Kemudian, masalah ini akan diselesaikan. Bagaimana? Putri tertua berbicara lagi. Pada saat yang sama, dia mengirim transmisi suara ke Lu Ming. Lu Ming, ayah Ji Peng adalah jenderal pembela negara. Keluarga Ji sangat kuat. Bersabarlah, minta maaf pada keluarga Ji, dan beri mereka sejumlah kompensasi. Jika kamu mundur selangkah, kamu akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Lu Ming mencibir. Apa yang akan terjadi jika mundur selangkah? Masalah ini sama sekali bukan salahnya. Putri tertua sebenarnya ingin dia meminta maaf. Jelas bahwa dia tidak ingin menyinggung keluarga Ji. Namun,
keluarga Ji jelas tidak ingin melepaskannya begitu saja. Putri, kami dapat memberimu muka hari ini dan tidak berurusan dengannya untuk sementara waktu. Namun, Putri, kau harus mengusir orang ini dari istana Putri. Kata Paman Ji Peng, Ji Tian, dan yang lainnya mencibir. Setelah diusir dari istana Putri dan tanpa perlindungan Putri tertua, mengingat kekuatan keluarga Ji, Lu Ming akan mati dengan cara apapun yang mereka inginkan. Putri tertua mengerutkan kening. Dia secara alami tahu niat keluarga Ji. Namun, kekuatan tempur Lu Ming tidak buruk. Karena ia dapat mengalahkan Ji Peng, kekuatan tempurnya pasti di atas Ji Peng. Itu akan sangat membantu dalam pertempuran dengan keluarga Luo 20 hari kemudian. Akan sangat disayangkan jika menyerah begitu saja. Putri tertua, keluarga Ji kami selalu berada di pihakmu. Jika anak ini memengaruhi hubungan kita, aku khawatir itu akan menjadi kerugian bagimu. Paman Ji Peng berkata dengan acuh tak acuh, kata-katanya mengisyaratkan sesuatu. Ekspresi putri tertua agak tidak sedap dipandang. Keluarga Ji mengancamnya, namun, ia harus berkompromi. Keluarga Ji sangat kuat. Jika ia membantu keluarga Luo, itu akan berdampak besar padanya. Yang terpenting adalah Ji Tian. Ji Tian memiliki tubuh raja, dan jumlah tubuh raja di seluruh kerajaan iblis Yuluo dapat dihitung dengan satu tangan. Dalam pertempuran dengan keluarga Luo 20 hari kemudian, Ji Tian sangat penting karena ia dapat memengaruhi hasilnya. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, ia harus menjaga keluarga Ji di tangannya dan tidak merusak hubungan mereka. Banyak pikiran yang terlintas di benak sang putri sulung. Putri sulung, kau harus mempertimbangkan ini dengan saksama. Kakak laki-lakiku memiliki tubuh raja dan dapat memutuskan hasil pertempuran ini dengan klan Luo. Melihat sang putri sulung tidak mengatakan apa-apa, Ji Peng berbicara dengan dingin. Setelah mengatakan itu, dia bahkan melemparkan pandangan meremehkan pada Lu Ming. Yang dimaksudnya adalah, memangnya kenapa jika kau memiliki kekuatan tempur? Bisakah dia dibandingkan dengan kakak laki-lakiku? Bisakah itu dibandingkan dengan tubuh raja? Alis sang putri sulung sedikit berkedut. Kata-kata Ji Peng membuatnya sangat tidak senang. Namun, dia tidak bisa kehilangan dukungan keluarga Ji, jadi dia bergumam pada dirinya sendiri dan membuat keputusan. Putri sulung menatap Lu Ming. Lu Ming, kau sudah bertindak terlalu jauh kali ini. Kau sudah melanggar aturan dengan memukulku begitu keras. Jadi, silakan tinggalkan istana sang putri. Seperti yang diharapkan, Lu Ming mencibir. Putri sulung memang telah memilih keluarga Ji. Menurutnya, Lu Ming hanyalah seorang yang berbakat dengan beberapa kemampuan tempur. Dia tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Ji. Khususnya, fisik Raja Ji Tian dapat memainkan peran kunci dalam konfrontasi dengan keluarga Luo kali ini. Orang-orang dari keluarga Ji mencibir. Selama Lu Ming meninggalkan manor putri tertua, dia akan mati. Baiklah, Lu Ming tidak banyak bicara. Dia berbalik dan pergi. Karena putri tertua telah memilih keluarga Ji, tidak perlu baginya untuk tinggal. Setelah mengambil beberapa langkah, Lu Ming berhenti dan berbalik untuk melihat Ji Tian. Dia berkata dengan acuh tak acuh, fisik raja. Apakah itu menakjubkan? Setelah itu, Lu Ming berbalik dan melangkah pergi, menghilang dari aula. Kamu hanyalah seekor katak di dasar sumur. Aku khawatir kamu bahkan tidak tahu seberapa kuat tubuh raja itu. Sebentar lagi, dia akan tahu seberapa kuat tubuh raja itu. Beberapa anggota keluarga Ji mencibir. Sikap Lu Ming membuatnya tampak seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan tubuh raja itu. Mereka sangat tidak senang. Lu Ming tidak berhenti, namun, dia tidak segera meninggalkan kediamannya. Sebaliknya, dia mengitari kediaman itu beberapa kali sebelum tiba di sebuah tempat rahasia. Dia mengeluarkan teknik napas dewa dan berubah menjadi seorang pria parubaya. Pria parubaya ini adalah seorang penjaga di Istana Putri Agung. Keluarga Ji telah meminta putri tertua untuk mengusirnya dari Istana Putri Tertua. Sangat mungkin ada ahli yang ditempatkan di luar istana. Begitu dia keluar, dia mungkin akan disergap oleh mereka. Dia tidak takut pada generasi muda, tetapi dia tidak dapat menjamin bahwa pihak lain akan mengirim seorang kaisar agung. Lu Ming berubah menjadi seorang penjaga dan berjalan dengan angkuh keluar dari istana putri. Ketika dia berjalan keluar dari istana, dia merasakan beberapa indera spiritual menyapu dirinya.
Dua di antaranya sangat kuat, dan mereka jelas adalah Kaisar Agung. Namun, mereka tidak dapat mengatakan bahwa Lu Ming memiliki napas dewa. Lu Ming berbalik dan melirik kediaman Putri Agung. Putri Sulung, kita akan segera bertemu lagi. Aku harap kau tidak akan menyesalinya. Senyum tipis tersungging di sudut mulut Lu Ming. Dia kemudian melangkah pergi. Kediaman Putri Agung berada di bagian barat ibu kota kerajaan iblis Yuluo. Lu Ming langsung menuju bagian timur ibu kota. Bagian timur ibu kota adalah wilayah keluarga Luo. Keluarga Yu dan keluarga Luo adalah dua keluarga besar yang telah mendirikan kerajaan iblis Yuluo. Karena Putri Sulung tidak bisa mentolerirnya, dia hanya bisa pergi ke keluarga Luo. Putri kecil dari keluarga Luo, Luo Xuan. Lu Ming bergumam. Ada fenomena aneh di antara generasi muda keluarga Yu dan keluarga Luo. Para jenius paling menonjol dari kedua keluarga itu semuanya adalah wanita. Jenius paling menonjol dari keluarga Yu adalah Putri Sulung, Yuning. Dia adalah perwakilan dari keluarga Yu dan pemimpin generasi muda. Pemimpin generasi muda keluarga Luo disebut Luo Xuan. Dia juga memiliki kecantikan yang tak tertandingi, sama terkenalnya dengan Yuning. Namun, dia beberapa tahun lebih muda dari Yuning, jadi semua orang memanggilnya putri kecil. Lu Ming akan mencari perlindungan dengan Luo Xuan. Jika Yuning bisa memperkenalkannya kepada keluarga kekaisaran dari negara iblis abadi, Luo Xuan juga bisa melakukan hal yang sama. Tak lama kemudian, Lu Ming tiba di sebuah rumah besar. Rumah besar ini adalah rumah putri kecil, rumah Luo Xuan. Pada titik ini, Lu Ming telah mengembalikan penampilan aslinya. Berhenti. Dua pria kekar menghentikan Lu Ming di pintu utama. Kalian berdua, aku di sini untuk mengunjungi putri kecil. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata, tentu saja aku tahu kalian di sini untuk mengunjungi putri kecil. Setiap hari, banyak orang datang untuk mengunjungi putri kecil. Nah, aku sarankan kamu untuk berhenti berpikir terlalu banyak dan pergilah dengan cepat. Salah satu pria kekar melambaikan tangannya dan meminta Lu Ming untuk pergi. Lu Ming tersenyum pahit. Ternyata pihak lain mengira bahwa dia sengaja mencoba untuk mendekati putri kecil dan ingin merayunya. Aku di sini untuk menjadi tetua tamu putri kecil. Dalam 20 hari, aku akan membantu putri kecil mencapai kemenangan dalam pertempuran dengan keluargamu. Kata Lu Ming. Kedua pria kekar itu tercengang. Mereka memandang Lu Ming seolah-olah dia orang bodoh. Mereka telah melihat banyak orang yang datang dengan segala macam alasan untuk mendekati putri kecil itu. Mereka juga telah mendengar segala macam alasan aneh. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang yang membual tanpa malu-malu seperti Lu Ming. Haha, bocah, kau benar-benar membual tanpa malu. Membantu putri kecil memperoleh kemenangan. Alasanmu ini cukup segar, tetapi jika kau berani membodohi putri kecil, hati-hati dengan hidup kecilmu. Nah, kami akan melepaskanmu kali ini. Cepatlah pergi. Kedua pria kekar itu melambaikan tangan mereka berulang kali, memberi isyarat agar Lu Ming segera pergi. Kalian berdua, kalian hanya perlu memberi tahuku. Bagaimana jika apa yang kukatakan itu benar? Bagaimana jika aku benar-benar dapat membantu putri kecil menang? Jika kau menghentikanku pergi ke pihak putri tertua dan membantu putri tertua menang, apa yang akan terjadi padamu jika putri kecil mengetahui tentang ini? Lu Ming tidak marah dan berbicara dengan tenang. Ekspresi kedua pria besar itu berubah. Meskipun mereka yakin bahwa Lu Ming hanya membual. Tetapi untuk berjaga-jaga, jika Lu Ming benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukannya, dia akan bergabung dengan pihak putri tertua dalam keadaan marah setelah dihentikan oleh mereka. Saat itu, dia akan membantu putri tertua mencapai kemenangan, dan mereka akan menjadi orang berdosa. Keluarga Luo tidak akan membiarkan mereka pergi. Keduanya saling memandang dan mengangguk tanpa suara. Bukan masalah besar untuk sekadar menyampaikan pesan. Jika Lu Ming tidak memiliki kemampuan nyata dan hanya membual, seseorang secara alami akan menghadapinya. Baiklah, kamu tunggu di sini. Aku akan menyampaikan pesan. Seorang pria kekar berkata, dan kemudian buru-buru berlari masuk untuk menyampaikan pesan. Setelah beberapa saat, pria kekar itu kembali dan berkata, putri kecil ingin bertemu denganmu. Ikutlah denganku. Lu Ming tersenyum dan berjalan ke kedalaman mansion bersama pria kekar itu. Nak, lebih baik kau punya keterampilan yang sebenarnya,
atau kau akan sengsara. Pria kekar itu mengingatkannya di jalan. Terima kasih banyak. Lu Ming tersenyum. Dia tampak tenang dan memiliki senyum tipis di wajahnya. Pria kekar itu bingung. Mungkinkah anak ini benar-benar memiliki barang asli? Rumah besar itu sangat besar. Setelah berbelok beberapa kali, mereka tiba di aula besar. Hanya ada 3 orang di aula itu. Di kepala aula duduk seorang wanita berbaju hitam. Dia tampak berusia 20-an. Wanita itu sangat cantik. Dia bahkan lebih cantik dari putri tertua, Yuning. Pada saat ini, wanita itu mengedipkan matanya yang besar dan menilai Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Seorang pria muda berdiri di setiap sisi wanita itu. Matanya seperti kilat saat menatap Lu Ming. Bawahanmu memberi hormat kepada sang putri. Pria kekar itu memberi hormat kepada wanita itu. Ya, minggir. Wanita cantik itu, yang juga putri kecil, Luo Xuan, melambaikan tangannya, tetapi tatapannya tertuju pada Lu Ming. Kamu bilang kamu bisa membantuku mengalahkan Yuning dan keluarga Yu. Luo Xuan berbicara, suaranya jernih dan merdu. Tidak buruk. Lu Ming mengangguk. Hei, aku bilang padamu, kamu tidak boleh berbohong padaku. Jika kamu berbohong padaku, aku akan membuatmu sengsara, kamu tahu itu. Luo Xuan memiliki 2 gigi taring, dan saat dia berbicara, kedua gigi taringnya terlihat, membuatnya terlihat sangat imut. Meskipun dia ingin mengatakannya dengan galak, sangat disayangkan bahwa dia sama sekali tidak terlihat seperti pembunuh. Putri kecil, kita akan tahu apakah anak ini memiliki kemampuan setelah kita mencobanya. Jika dia membual tanpa malu-malu, aku akan mengusirnya dan memberinya makan untuk anjing. Di sebelah kiri, seorang pemuda berjubah ungu berkata dengan dingin. Pada saat yang sama, dia melangkah maju dan menekan ke arah Lu Ming. Luo Xuan tidak menghentikannya. Sebaliknya, dia melihat dengan rasa ingin tahu. Nak, tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Kalau tidak, kamu tidak akan punya kesempatan. Pemuda berjubah ungu itu berkata dengan dingin. Dia berubah menjadi cahaya ungu dan menyerang Lu Ming. Dia melambaikan telapak tangannya dan cahaya pedang ungu memotong kekosongan, menebas Lu Ming. Orang suci mutlak di lingkaran besar. Hati Lu Ming tergerak. Pemuda berjubah ungu ini memiliki kultivasi orang suci mutlak di lingkaran besar. Lu Ming juga bisa mengatakan bahwa tubuh spiritualnya adalah tubuh spiritual surgawi tingkat tinggi, yang bahkan lebih kuat dari Ji Peng. Pemuda berjubah ungu itu telah menggunakan 90% kekuatannya dalam serangan ini, yang sangat kuat. Namun, masih ada senyum tipis di wajah Lu Ming, seolah-olah dia belum melihat serangan pemuda berjubah ungu itu. Seperti yang diharapkan, dia orang yang sombong. Di sebelah kanan, seorang pemuda lain mencibir. Namun, pada saat ini, Lu Ming bergerak. Dia mengulurkan jarinya dan mengetuk pelan. Lu Ming mengulurkan jarinya dan mengetuk pelan kilatan pedang pemuda berjubah ungu itu. Bang! Cahaya pedang pemuda berjubah ungu itu hancur dalam sekejap. Pada saat yang sama, rune padat menyebar dari jari-jari Lu Ming dan menutupi pemuda berjubah ungu itu dengan kecepatan ekstrim. Pemuda berjubah ungu itu terkejut dan cepat mundur, tetapi sudah terlambat. Dia belum mundur terlalu jauh sebelum tubuhnya ditutupi oleh susunan simbol magis yang padat. Dia merasa seolah-olah basis kultivasinya telah disegel, dan kemudian dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Ini, ketiga orang di tempat kejadian tercengang. Pemuda berjubah ungu itu dikalahkan dalam satu gerakan. Pemuda berjubah ungu itu bukan orang biasa. Dia sangat terkenal di kerajaan iblis Yuluo, dan reputasinya bahkan lebih besar dari Ji Peng. Selain tubuh raja, kerajaan iblis Yuluo memiliki 10 orang terkuat yang difavoritkan surga. Ji Peng berada di peringkat ke-9, sementara pemuda berjubah ungu berada di peringkat ke-5. Keajaiban seperti itu bukanlah tandingan Lu Ming dan dikalahkan dalam satu gerakan. Hukum Dao Arai, kamu memiliki tubuh raja. Pada saat ini, putri kecil, Luo Xuan, telah berdiri dari tempat duduknya. Dia menatap Lu Ming dengan mata berbinar. Tubuh raja, orang-orang lain di aula semuanya terkejut. Di seluruh kerajaan iblis Yuluo, hanya ada segelintir orang dengan tubuh raja. Pemuda ini benar-benar memiliki tubuh raja. Tidak heran dia bisa mengalahkan pemuda berjubah ungu itu dalam satu gerakan. Terutama pria kekar yang menjaga gerbang, dia diam-diam takut.
Sebelumnya, dia mengira Lu Ming membual tanpa malu-malu dan hanya mencari alasan untuk mendekati putri kecil itu. Sekarang, tampaknya mereka telah membuat kesalahan besar. Lu Ming benar-benar mampu. Untungnya, dia datang untuk memberi tahu mereka. Jika tidak, seperti yang dikatakan Lu Ming, jika dia pergi mencari perlindungan dengan putri tertua, mereka benar-benar akan tamat. Pada saat ini, Lu Ming melambaikan tangannya dan rune yang menutupi pemuda berjubah ungu itu menghilang. Pemuda berjubah ungu itu berdiri dan menatap Lu Ming dengan ekspresi serius. Apakah kamu benar-benar ingin bergabung denganku dan menjadi tamuku? Putri kecil, Luo Xuan, menatap Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, untuk apa lagi aku ada di sini? Lu Ming tersenyum. Mengapa kamu ingin bergabung denganku? Putri kecil itu terus bertanya. Putri kecil, kamu adalah wanita cantik yang terkenal. Jika aku tidak berpihak padamu, dengan siapa aku harus berpihak? Lu Ming menjawab sambil tersenyum. Putri kecil itu tertawa dengan suara yang manis. Dia tertawa sangat keras hingga matanya menyipit dan berkata, aku suka alasanmu. Namun, Yuning juga cantik. Mengapa kamu tidak pergi menemuinya? Putri kecil itu terus bertanya. Dia tampak polos, tetapi sebenarnya dia sangat teliti. Sejujurnya, aku memukul Ji Peng dengan kejam kemarin, dan baru saja diusir oleh putri tertua. Lu Ming tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi. Lu Ming sangat jelas bahwa masalah ini tidak dapat disembunyikan bahkan jika dia mau. Selama putri kecil itu mengirim seseorang untuk menyelidiki, tidak akan sulit untuk mengetahuinya. Oh, sebenarnya ada hal seperti itu. Kali ini, Yuning telah salah menilaimu. Aku ingin tahu ekspresi seperti apa yang akan dia miliki ketika dia mengetahui bahwa kamu memiliki tubuh raja selama kompetisi. Menarik, menarik. Putri kecil itu tertawa lagi dan melanjutkan, seharusnya ada syarat bagimu untuk bergabung denganku, kan? Aku butuh putri kecil untuk memperkenalkanku kepada keluarga kerajaan dari negara iblis kuno. Juga, aku hanya akan menjadi tamumu selama beberapa bulan. Kata Lu Ming, baiklah, itu mudah. Kita akan segera menuju ke negara iblis abadi. Aku memang mengenal beberapa putri dan pangeran dari negara iblis abadi. Aku akan memperkenalkan mereka kepada kalian. Putri kecil itu setuju tanpa ragu. Kemudian, dia melihat yang lain dan memerintahkan, jangan sebarkan berita tentang Lu Ming. Ya, kedua pemuda dan penjaga itu mengangguk setuju. Kalian semua boleh pergi. Aku akan secara pribadi mengatur tempat bagi Lu Ming untuk tinggal. Putri kecil itu menginstruksikan. Kedua pemuda dan penjaga kekar itu membungkuk dan pergi, meninggalkan Lu Ming dan putri kecil sendirian di aula. Kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu tadi, kan? Kamu bilang kamu bisa membantuku menang. Aku ingin melihat seberapa kuat kamu. Begitu putri kecil itu selesai berbicara, tubuhnya melayang ke arah Lu Ming seperti awan hitam. Pada saat yang sama, putri kecil itu melambaikan tangannya dan sinar cahaya hitam menyelimuti Lu Ming. Puncak dari Sein Absolut. Begitu putri kecil itu menyerang, Lu Ming dapat mengetahui bahwa basis kultivasinya sama dengan miliknya. Mereka berdua berada di puncak alam Sein Absolut. Raungan, Lu Ming mengaktifkan hukum Dao Arai dan mengarahkan jarinya. Seekor naga sejati meraung dan menerkam ke depan. Itu sepenuhnya dipadatkan oleh rune Dao Arai. Ledakan, cahaya hitam naga sejati dan putri kecil itu bertabrakan satu sama lain, menciptakan ledakan keras. Kemudian, rune yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari tubuh putri kecil itu. Hakim, putri kecil itu menjerit pelan, dan cahaya hitam meledak keluar, dengan paksa melenyapkan simbol-simbol yang tak berujung. Hukum penghakiman, hati Lu Ming tergerak. Hukum penghakiman juga merupakan hukum yang sangat menakutkan dari jalan raja. Itu dikenal untuk menghakimi segalanya dan memiliki kekuatan ofensif yang mencengangkan. Lagi, putri kecil itu bergerak maju dan bertarung dengan Lu Ming lagi. Lu Ming mengoperasikan hukum Dao Arai dan bertarung dengan putri kecil itu. Lu Ming tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebagai manusia. Tubuh roh Lu Ming jelas jauh lebih kuat daripada putri kecil itu. Energi Sein-nya juga lebih kuat dari putri kecil itu. Dalam 3 gulungan Dao Arai, Lu Ming hanya menggunakan fusi gulungan roh ilusi dan gulungan tersegel. Dia tidak menambahkan gulungan pemusnahan. Meski begitu, putri kecil itu masih dirugikan setelah puluhan pertukaran.
Memuaskan, memuaskan. Setelah bertukar puluhan pukulan, putri kecil itu mundur dan berkata dengan suara lembut, Lu Ming, kamu tidak lemah, tetapi Jitian dari keluarga Ji juga memiliki tubuh raja. Selain itu, kultivasinya telah mencapai alam sein absolut yang sempurna. Aku khawatir dia bahkan lebih kuat darimu. Bagaimana putri kecil tahu? Aku menggunakan semua kekuatanku tadi. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu. Jadi, kamu meremehkanku. Putri kecil itu cemberut. Lu Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh hidungnya. Temperamen putri kecil ini benar-benar selalu berubah. Lu Ming tidak bisa tidak memikirkan seseorang. Xie Nianxing. Temperamen putri kecil itu mirip dengan Xie Nianxing di masa lalu. Little King, di mana kamu sekarang? Lu Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya. Saat itu, Patriark Naga Es telah melarikan diri bersama Xie Nianxing. Sudah beberapa tahun sejak saat itu, dan tidak ada berita tentangnya sampai sekarang. Lu Ming sangat khawatir. Lu Ming, tunggu saja. Aku akan segera menerobos ke tingkat kesempurnaan Sein Realm Absolute. Aku akan bertanding denganmu. Dengan itu, putri kecil itu memamerkan dua gigi taringnya lagi dan menatap Lu Ming dengan tajam. Ayo pergi, aku akan mengatur tempat untukmu tinggal. Ekspresi putri kecil itu berubah sangat cepat. Pada saat itu, dia mengancam Lu Ming. Saat berikutnya, dia berjalan keluar dari aula dengan Lu Ming mengikuti dari dekat. Putri kecil itu pergi setelah menyiapkan halaman untuk Lu Ming. Masih ada 20 hari sebelum kompetisi antara keluarga Yu dan keluarga Luo. Dia ingin mencapai Sein Realm Absolute yang sempurna dalam 20 hari ini. Pada hari-hari berikutnya, Lu Ming sangat bebas dan berkultivasi dengan damai. Adapun keluarga Ji, mereka telah mengirim orang untuk mencari jejak Lu Ming di seluruh ibu kota, tetapi mereka tidak dapat menemukan satu petunjuk pun. Hal ini membuat Ji Peng marah. Begitu saja, 20 hari berlalu dengan cepat. Pertarungan memperebutkan kekuasaan kekaisaran antara keluarga Yu dan keluarga Luo, yang terjadi setiap Yu tahun sekali, telah dimulai. Di tengah ibu kota kerajaan iblis Yu Luo, ada panggung pertempuran yang besar. Ada banyak kursi yang dibangun di sekitar arena pertempuran, serta ruang terbuka yang luas. Pada hari ini, arena pertempuran dikelilingi oleh lautan manusia. Kerajaan iblis Yu Luo didirikan oleh dua klan besar. Setiap 10.000 tahun, mereka akan memutuskan klan mana yang akan menguasai kerajaan iblis Yu Luo. Oleh karena itu, ini adalah acara terbesar dalam 10.000 tahun terakhir, dan banyak orang telah berkumpul di sini. Ada orang di mana-mana. Lu Ming dan orang-orang dari keluarga Luo sedang duduk di tribun di sisi timur arena pertempuran. Tribun penonton dipenuhi oleh para ahli keluarga Luo. Sekilas, Lu Ming bisa melihat banyak kaisar hampa dan kaisar sejati. Ayah dari putri kecil, Luo Xuan, juga berasal dari keluarga Luo. Dia duduk di paling depan. Di sisi barat arena pertempuran adalah keluarga Yu. Pada saat ini, kedua belah pihak saling menilai. Lu Ming itu benar-benar berpihak pada Luo Xuan. Sialan. Ji Peng melihat Lu Ming dan langsung berteriak marah. Jitian dan Yuning juga menatap Lu Ming dengan mata dingin. Keluarga Ji benar-benar tidak berguna. Aku sudah mengusir Lu Ming dan aku tidak dapat menemukannya. Sebaliknya, dia mengandalkan Luo Xuan. Mata Yuning bersinar dengan cahaya dingin saat dia meraung dalam hatinya. Kekuatan tempur Lu Ming sangat kuat dan dia dapat dengan mudah mengalahkan Ji Peng. Dia akan memiliki pengaruh dalam kompetisi ini. Ketika dia mengusir Lu Ming, dia sudah berpikir bahwa Lu Ming mungkin bergabung dengan Luo Xuan dalam keadaan marah. Namun, dia juga jelas bahwa begitu dia mengusir Lu Ming, keluarga Ji tidak akan membiarkannya pergi. Lu Ming kemungkinan besar akan dibunuh oleh keluarga Ji dan tidak akan memiliki kesempatan untuk mengandalkan Luo Xuan. Dia tidak menyangka keluarga Ji begitu tidak berguna. Lu Ming benar-benar telah melarikan diri dan bahkan berhasil mencari perlindungan dengan Luo Xuan. Aku harus membunuh Lu Ming jika aku memiliki kesempatan selama kompetisi. Yuning mengirimkan transmisi suara ke Jitian, Ji Peng, dan yang lainnya. Jangan khawatir, jika anak ini menyentuhku, aku akan membuatnya mati dengan mengerikan. Jitian berbicara dengan niat membunuh yang dingin. Jika dia menyentuhku, aku akan membuatnya berharap dia mati. Seorang
Pemuda berjubah kuning berkata dengan dingin. Pemuda berjubah kuning ini bernama Huang Song. Di kerajaan iblis Yuluo, Huang Song adalah yang terkuat selain dari fisik raja. Dia menduduki peringkat pertama di antara 10 favorit surga terkuat setelah fisik raja. Dia jauh lebih kuat dari Ji Peng, Yu Ning, Ji Tian, dan yang lainnya menilai Lu Ming dan yang lainnya. Lu Ming, Luo Xuan, dan yang lainnya juga menilai satu sama lain. Menurut aturan lama, masing-masing pihak akan mengirim 50 orang favorit surga untuk bertarung berpasangan hingga akhir. Pemenangnya akan menjadi pemenang. Luo Xuan mengirimkan transmisi suara kepada semua orang. Lu Ming mengangguk. Aturan ini sederhana. Kali ini, di antara generasi muda, kedua pihak kita masing-masing memiliki 2 tubuh raja. Tingkat kultivasi mereka hampir sama, jadi pertempuran tubuh raja kemungkinan akan mengakibatkan kedua belah pihak menderita kerugian. Oleh karena itu, pertempuran tubuh non-raja sangat penting. Luo Xuan melanjutkan, tubuh raja yang disebutkannya tidak termasuk Lu Ming. Fakta bahwa Lu Ming adalah tubuh raja belum tersebar. Namun, selain tubuh raja, ada satu orang yang harus Anda perhatikan. Itu adalah Huang Song. Meskipun ia tidak memiliki tubuh raja, kekuatan tempurnya sangat kuat. Ia telah mengalami pertemuan yang tidak disengaja, jadi tubuh rohnya lebih kuat daripada tubuh roh biasa. Terlebih lagi, seni sihir orang ini juga sangat terlatih. Kalian harus berhati-hati saat bertemu orang ini. Luo Xuan memperingatkan. Banyak orang menganggukkan kepala. Mereka tentu menyadari metode Huang Song. Pada saat ini, sesosok tubuh terbang ke atas ring pertarungan. Orang ini sangat tua dan merupakan tetua dari kerajaan iblis Yuluo. Dia juga juri kompetisi ini. Para peserta kompetisi ini, silakan naik ke panggung terlebih dahulu. Sang sesepuh berbicara, suaranya seperti lonceng besar. Ayo naik. Luo Xuan berdiri terlebih dahulu, diikuti oleh orang-orang lainnya, dan terbang ke atas ring pertarungan. Yu Ning, Ji Tian, dan yang lainnya juga naik ke atas ring pertarungan. Setiap pihak memiliki 50 orang. Selama mereka berusia di bawah 50 tahun, mereka dapat berpartisipasi. Begitu dia melangkah ke atas ring pertarungan, Ji Peng, Ji Tian, dan Huang Song menatap Lu Ming dengan mata dingin. Nak, lebih baik kau berdoa agar tidak bertemu denganku. Jika tidak, aku akan membuatmu mati dengan mengerikan. Orang pertama yang berbicara adalah Huang Song. Matanya menampakkan senyum kejam. Di pihak Luo Xuan, ekspresi beberapa orang sedikit berubah. Metode Huang Song sangat kejam. Banyak musuhnya yang mati mengenaskan. Lu Ming, kau seharusnya tidak berpaling ke Luo Xuan. Yu Ning juga berbicara dengan dingin. Hehe, jika aku tidak bergabung dengan mereka, apakah aku harus menuruti keinginanmu dan dibunuh oleh keluarga Ji setelah dikeluarkan? Sungguh lelucon, kata Lu Ming dengan tenang. Saudari Yu Ning, kau tidak menyukai Lu Ming, tetapi aku memperlakukannya seperti harta karun. Jangan memberimu kejutan besar nanti, hehehe. Luo Xuan tertawa. Ekspresi Yu Ning dingin, dan dia tidak mengatakan apapun. Selanjutnya, para anggota pendiri menetapkan nomor untuk mereka. Di setiap sisi, ada nomor 1 hingga 50. Kemudian, Dewan Patriark akan menempatkan 50 nomor di kedua sisi ke dalam kotak dan mengundi secara acak. 2 nomor manapun yang ditarik, kedua orang itu akan bertarung. Nomor yang ditugaskan untuk Lu Ming adalah 31. Setelah nomor ditugaskan, semua orang kembali ke tempat masing-masing. Sedangkan untuk anggota pendiri, dia mengundi nomor dari masing-masing 2 kotak. Nomor 6 dari keluarga Luo, nomor 39 dari keluarga Yu. Tetua itu mengumumkan namanya. Saat berikutnya, 2 sosok bergegas ke arena pertarungan dan mulai bertarung. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Keluarga Yu menang karena orang dari keluarga Yu memiliki kultivasi yang jauh lebih tinggi. Hanya dalam beberapa gerakan, dia telah melukai jenius dari keluarga Luo dengan parah dan meledakkannya dari arena pertarungan. Keluarga Yu telah memenangkan pertempuran pertama. Semua orang di keluarga Yu tersenyum. Para sesepuh terus mengundi nomor. Dalam pertempuran kedua, salah satu orang dari keluarga Luo memiliki basis kultivasi yang lebih kuat dan menang. Babak ketiga, nomor 31 dari keluarga Luo, nomor 5 dari keluarga Yu. Tetua melaporkan nomornya. Giliranku segera tiba. Jantung Lu Ming berdebar kencang.
Dia bangkit dan bergegas ke arena pertarungan. Orang dari keluarga Yu adalah seorang pemuda kekar. Namun, ketika dia melihat Lu Ming, wajahnya menjadi gelap. Baru saja, Yu Ning telah mengiriminya transmisi suara, memberitahunya bahwa Lu Ming pernah mengalahkan Ji Peng. Dia ingin dia bertukar beberapa gerakan dengan Lu Ming untuk menghabiskan sebagian energi Sein Lu Ming dan kemudian mengakui kekalahan. Mampu mengalahkan Ji Peng, pemuda kekar itu tahu bahwa dia bukan tandingan Lu Ming. Bocah, makan kapakku. Pemuda kekar itu meraung. Dia mengangkat kapak perangnya dan menyerang Lu Ming. Tujuannya adalah untuk menghabiskan sebagian kekuatan suci Lu Ming. Zas! Suara mendesis datang dari tangan Lu Ming, dan kilat iblis hitam menyambar. Kemudian, Lu Ming menyerang dengan telapak tangannya, dan kilat iblis membentuk telapak tangan besar, meledak ke arah pemuda kekar itu. Ledakan, tubuh pemuda kekar itu terlempar keluar dari ring pertarungan dan dia memuntahkan seteguk darah. Anak ini punya kekuatan, akan lebih menyenangkan membunuhnya seperti ini. Huang Song menjilat bibirnya, dan ekspresi jahatnya menjadi lebih intens. Adapun Luo Xuan, pemuda berjubah ungu, dan beberapa orang lain yang pernah melihat Lu Ming beraksi sebelumnya, mereka semua tercengang. Apa yang terjadi? Hukum petir iblis. Bukankah Lu Ming menggunakan hukum Dao Arai saat itu? Bagaimana itu menjadi hukum petir iblis? Mungkinkah dia telah menguasai dua jenis hukum nomologi? Luo Xuan dan yang lainnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Tidak pernah terdengar seorang Sein dapat mengendalikan dua hukum. Setelah mengalahkan lawannya, Lu Ming bergerak dan kembali ke tribun. Tatapan Luo Xuan sesekali menyapu Lu Ming. Dia merasa bahwa Lu Ming tidak sesederhana kelihatannya. Kompetisi terus berlanjut. Luo Xuan dan pemuda berjubah ungu menyerang satu demi satu, menang dengan mudah. Selain itu, keluarga Luo juga memiliki fisik raja. Dia sangat kuat dan mengalahkan lawannya dalam satu gerakan. Di pihak keluarga Yu, Yu Ning dan Ji Tian secara alami menang dengan mudah. Ji Peng juga menang. Adapun Huang Song, dia bahkan lebih brutal. Dia tidak menunjukkan belas kasihan dan langsung mencabik-cabik ahli kebanggaan surga dari klan Luo. Dia berdiri di panggung pertempuran, bermandikan darah, dan meraung seperti binatang buas yang membunuh. Di pihak keluarga Luo, selain Lu Ming dan beberapa orang lainnya, ekspresi semua orang berubah. Segera, ronde pertama berakhir. Kedua belah pihak memiliki 50 orang, tetapi setelah babak pertama, ada perbedaan jumlah orang. Keluarga Yu telah memimpin kerajaan iblis Yu Luo selama 20.000 tahun dan memiliki fondasi yang kuat. Tentu saja, ada lebih banyak orang jenius yang tunduk kepada mereka. Oleh karena itu, setelah babak pertama, keluarga Yu telah menang. Setelah babak pertama, keluarga Yu masih memiliki 28 orang, sedangkan keluarga Luo hanya memiliki 18 orang. Mengapa jumlah total orang di kedua belah pihak tidak 50? Karena dalam proses perang, beberapa orang terluka oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, jumlah total orang di kedua belah pihak secara alami kurang dari 50. Babak kedua kompetisi sama dengan babak pertama. Jumlah orang yang tersisa dari kedua belah pihak akan ditempatkan di kotak dan pengundian akan dimulai. Dua orang yang diundi akan bertarung. Dengan cara ini, pihak dengan lebih banyak orang pasti akan memiliki keuntungan. Ini karena pihak dengan lebih banyak orang tidak perlu bertarung, dan mereka dapat menyimpan kekuatan fisik dan kekuatan suci mereka. Di babak kedua, Lu Ming juga tampil sangat awal. Namun, lawan yang ditemuinya tidak kuat dan ia dengan mudah dikalahkan. Setelah itu, Luo Xuan dan tubuh raja lainnya juga menang. Nomor 3 keluarga Yu melawan nomor 5 keluarga Luo. Pada saat ini, suara sesepuh terdengar lagi. Mereka berdua. Tatapan Lu Ming berkedip. Nomor 3 keluarga Yu adalah Huang Song. Nomor 5 dari keluarga Luo adalah pemuda berjubah ungu yang telah mencoba menguji Lu Ming sebelumnya. Namanya adalah Wu Xi. Bas, sosok Huang Song muncul di arena pertarungan. Dia menatap Wu Xi dengan ekspresi ganas dan berteriak, "Haha, Wu Xi, aku tidak menyangka itu kamu. Cepatlah dan naik ke sini untuk mati." Wu Xi berdiri dengan ekspresi serius. Di antara 10 ahli muda teratas selain tubuh raja, Huang Song berada di peringkat pertama dan Wu Xi berada di peringkat kelima. Dalam pertempuran sebelumnya, dia jelas bukan tandingan Huang Song. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya,
akui saja kekalahanmu. Lebih penting untuk menyelamatkan hidupmu. Luo Xuan mengirim pesan kepada Wu Xi. Wu Xi mengangguk dan bergegas ke arena pertarungan. Mereka berdua mulai bertarung. Kekuatan tempur Huang Song memang lebih kuat dari Wu Xi. Tubuh roh Huang Song tampaknya lebih kuat dari tubuh roh langit kelas atas rata-rata. Serangannya seperti badai dan binatang buas yang ganas, menyerang Wu Xi dengan ganas. Wu Xi hanya bisa bertahan secara pasif. Namun, setelah beberapa gerakan, dia dicakar oleh Huang Song, dan sepotong daging terkoyak dari tubuhnya. Mati, mati, haha. Huang Song tampak semakin bersemangat saat bertemu darah segar. Matanya menunjukkan jejak cahaya merah darah, dan serangannya menjadi semakin ganas. Mati, Wu Xi meraung. Setelah menggunakan serangan terkuatnya, dia bergegas menuruni ring pertarungan. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Huang Song, dan jika dia terus bertarung, hidupnya akan dalam bahaya. Dia hanya bisa bergegas menuruni panggung pertarungan dan mengakui kekalahan. Namun, Huang Song jelas tidak ingin melepaskannya begitu saja. Kau ingin pergi, mati, Huang Song meraung, bas, dan EBCP, wosh. Langit dipenuhi bayangan cakar saat mereka menuju Wu Xi. Puci, darah dan daging berceceran di mana-mana. Salah satu lengan Wu Xi telah dirobek oleh Huang Song. Wu Xi menahan rasa sakit dan bergegas menuruni ring pertarungan. Huff, kau benar-benar sampah. Kau bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung sampai mati. Kupikir kau harus mengakui kekalahan sesegera mungkin. Huang Song mencibir sambil menatap para ahli kebanggaan surga klan Luo dengan ejekan. Wajah banyak orang tampak jelek, tetapi pada saat yang sama, mereka juga memperlihatkan ekspresi ketakutan. Bahkan Wu Xi telah dikalahkan dengan sangat menyedihkan. Di pihak mereka, selain dua fisik raja, tidak ada yang bisa bertarung dengan Huang Song. Jika dia bertemu Huang Song, bahkan hidupnya akan sulit. Moral orang-orang yang tersisa agak rendah. Tatapan Huang Song menyapu Lu Ming dengan dingin. Dia mencibir beberapa kali dan kembali ke tribun. Kompetisi berlanjut, dan tidak lama kemudian, putaran kedua kompetisi berakhir, End of Elbin. Perbedaan jumlah antara kedua belah pihak bahkan lebih besar. Keluarga Yu masih memiliki 19 orang, sedangkan keluarga Luo hanya memiliki 9 orang. Di babak kedua, keluarga Yu memiliki 10 orang yang tidak perlu bertarung. Tampaknya keluarga Yu masih unggul dalam pertempuran ini. Keluarga Yu telah menguasai kerajaan iblis Yu Luo selama 20.000 tahun. Mereka semakin kuat dan kuat. Tentu saja, akan ada lebih banyak jenius yang akan bergabung dengan mereka. Itu benar, meskipun kedua belah pihak memiliki dua tubuh raja, di luar tubuh raja, keluarga Luo jauh tertinggal. Banyak orang di sekitarnya sedang berdiskusi. Beberapa ahli keluarga Yu sudah tersenyum. Kekuatan keluarga Luo tampak suram. Setelah kegagalan ini, keluarga Luo harus menunggu 10.000 tahun lagi. Segera, babak ketiga dimulai. Di antara 9 orang yang tersisa dari keluarga Luo, mereka semua cukup kuat, jadi peluang mereka untuk menang di babak ketiga tinggi. Lu Ming tidak tahu apakah dia beruntung atau tidak beruntung. Lawan yang dia temui di babak ini tidak kuat dan dia dikalahkan dengan mudah. Di babak ini, dari 9 orang dari klan Luo, 6 orang menang, dan 3 orang tereliminasi. Sedangkan untuk keluarga Yu, 6 orang tereliminasi, menyisakan 13 orang. 13 lawan 6. Kemudian, babak keempat dimulai. Nomor 1 keluarga Yu melawan nomor 1 keluarga Luo. Tetua kerajaan iblis Yu Luo tertegun sejenak setelah mengundi 2 angka. Kemudian, dia melaporkan angka-angkanya. Begitu dia selesai berbicara, suasana langsung menjadi gempar. Banyak orang bersemangat. Karena yang pertama di kedua sisi adalah Yu Ning dan Luo Xuan. Putri tertua dan termuda dari kerajaan iblis Yu Luo adalah dua wanita paling menonjol di generasi muda kerajaan iblis Yu Luo. Mereka tidak hanya sangat cantik, tetapi bakat kultivasi mereka bahkan lebih mengejutkan. Mereka berdua memiliki fisik raja. Sekarang, kedua putri cantik ini akan bertarung. Siapa yang akan menang? Banyak orang menantikannya. Mereka berdua berdiri dan melompat ke atas ring pertarungan. Tatapan mereka bertemu, seperti pedang dewa yang beradu. Saudari Luo Xuan, aku akan membuatmu menerima kekalahanmu dengan sepenuh hati. Yu Ning tersenyum, wajahnya masih dingin dan sombong.
Inilah yang ingin kukatakan. Aku akan mengalahkanmu, mengalahkan kalian semua. Luo Xuan berkata, memperlihatkan dua gigi harimau. Kemudian, mereka berdua bergerak dan mulai bertarung. Begitu mereka berdua bergerak, mereka menggunakan kemampuan ilahi mereka. Hukum jalur raja bertabrakan di udara, menyebabkan gemuruh keras terdengar. Dalam sekejap mata, mereka berdua telah bertukar lusinan jurus, dan tidak ada satupun dari mereka yang menang. Saudari Luo Xuan, jadi hanya itu yang kau miliki. Sepertinya kau akan kalah. Yu Ning tersenyum. Kemudian, aura di tubuhnya meroket. Sein absolut di lingkaran besar. Putri Yu Ning telah menerobos ke lingkaran besar alam Sein absolut. Sama seperti Putri Luo Xuan, dia telah berada di puncak Sein absolut selama ini. Aku tidak menyangka dia akan membuat terobosan sekarang. Aku bertanya-tanya apakah Putri Luo Xuan telah membuat terobosan. Kalau tidak, dia akan dikalahkan. Banyak orang berteriak kaget, terutama keluarga Luo, yang wajahnya menunjukkan ekspresi berat. Jika Luo Xuan dikalahkan, maka keluarga Luo benar-benar tidak akan memiliki harapan kali ini.